Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nafi Atunisa dengan NIM 22123033. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi ruang maya. Eh, Saat ini hoax itu menjadi sebuah topik yang sangat-sangat meresahkan karena hoax ini bisa menjadikan orang dengan orang lain itu bermusuhan, terjadinya kebencian, atau terjadinya hal-hal di luar pemahaman lain. Nah, yuk simak 5 tips ini agar kamu terhindar dari hoax gitu. Jadi saya mencari dari sumber-sumber terpercaya ada 5 tips agar seseorang yang menggunakan media sosial atau media maya bisa lebih terhindar dari hoax. Nah, yang pertama, apa sih hoax itu? Hoax itu dengan kata lainnya adalah manipulasi berita dan memang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah atau keliru kepada pembaca atau orang-orang yang dituju. Nah, bahaya banget kan kalau kamu sampai percaya berita palsu itu atau berita hoak. Nah, selain menimbulkan salah paham, hoaks ini sangat-sangat merugikan, khususnya bagi orang yang diberitakan dengan berita bohong tersebut. Berita fitnah atau sesuatu yang bisa mencemarkan nama baik gitu. Bahkan hoaks ini bisa menimbulkan perpecahan. Nah, di sini ada tips, 5 tips yang saya rangkum untuk menghindari hoaks. Yang pertama adalah meningkatkan literasi digital. Saat bermain di dunia maya itu, kamu harus update pengetahuan setiap hari dan kemampuan menganalisis berita. Jangan sampai kamu itu mudah banget percaya dengan setiap informasi yang ada di internet gitu. Apa yang muncul di beranda, oh iya itu benar. Nah, tentunya tidak boleh seperti itu karena menganalisis berita mana yang baik, mana yang buruk, itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi keamanan bagi diri sendiri. Yang kedua adalah kritis dengan sumber. Nah, usahakan setiap ada berita yang maksud di beranda, baik berita artikel, berita dari Instagram, TikTok, atau media sosial lain, biasakan untuk kritis dengan sumber agar tidak terkena atau terperdaya oleh yang namanya hoax. Nah, untuk kritis dengan sumber itu dipecah menjadi 3. Yang pertama, cek reputasi sumber. Nah, kadang itu berita ada yang di forward berkali-kali, ratusan ribuan kali tanpa ada sumber yang kredibel atau bahkan tidak jelas siapa yang pertama kali menciptakan berita itu. Nah, kalau ada berita atau informasi modelan seperti itu, jangan mudah dipercaya gitu. Bisa jadi informasinya adalah hoax. Terus kalaupun sudah menemukan sumber, pastikan sumbernya ini adalah sumber yang kredibel atau terpercaya. Kayak sumber-sumbernya itu bukan eh, memang akun-akun yang terbiasa menyebarkan gosip atau berita yang belum pasti gitu. Jadi jangan mudah terpancing atau terpercaya sama sumber yang nggak ada sumbernya atau sumber-sumber yang memang terbiasa memberitakan berita yang belum tentu benar kebenarannya. Yang kedua adalah cek nama domain. Nah, nama domain itu kadang tuh ada yang aneh-aneh, cuma angka-angka saja itu. Atau ada yang memang nggak meyakinkan. Kayak, masa seperti itu sih namanya gitu. Nah, kayak domain-domain yang kurang meyakinkan ini berpotensi menyebarkan berita yang kurang valid karena kurang terpercaya juga gitu. Jadi pastikan domainnya ini juga dari domain-domain terpercaya. Yang terakhir adalah mengecek penulis berita. Nah, kalau tiba-tiba ada muncul berita sensasional gitu yang kayak kalau dipikirkan itu susah dicerna sama akal sehat, maka
bisa dibaca tuh penulis beritanya siapa. Cari tahu orang ini tuh biasanya nulis seperti apa, apakah terbiasa memberitakan fakta, menulis fakta atau justru sebaliknya. Tuh. Jadi kalau penulisnya memang track record tulisan atau artikel-artikelnya eh, berisi berita-berita yang sensasional dan bahkan tidak pernah terbukti kebenarannya, maka jangan mudah terpercaya sama berita yang ditulis oleh penulis yang sama tersebut karena dia berpotensi hanya menyebarkan berita-berita yang menguntungkan dirinya saja gitu, yang mudah viral, mudah naik, banyak viewersnya dan sebagainya. Kemudian waspada dengan judul. Kalau judul-judul ini tuh kadang dibuat untuk menarik perhatian pembaca biar langsung klik artikel tersebut. Jadi judulnya kadang ujaran-ujaran yang provokatif gitu ya, memprovokasi. Nah, hindari berita dengan judul seperti itu karena biasanya informasinya ini kurang sesuai dengan apa yang ada di judul karena judulnya itu di-highlight untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian hindari judul berita yang terlalu hiperbola. Kayak dilebih-lebihkan banget ya, terkesan wow banget gitu. Ada kan ya yang kayak gitu. Nah, judul-judul berita yang terlalu hiperbola ini umumnya biasanya itu tidak memberitakan fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan. Kemudian berita yang terlalu sensasional. Ya kayak skandal artis atau berita tentang yang pencemaran nama baik gitu kan. Terutama kayak tokoh yang diangkat itu tokoh-tokoh terkenal dan bisa menjadi sangat sensasional padahal belum tentu kebenarannya. Jadi lebih baik hindari itu. Sekedar tahu tapi jangan langsung mempercayai, jangan langsung menyimpulkan sebelum memang ada kredibilitas dari berita-berita tersebut gitu. Kemudian verifikasi dari sumber lain. Nah, jika bertemu dengan berita yang berlebihan atau provokatif atau terlalu skandal sekali gitu dan banyak sekali yang forward di internet, kamu bisa coba buat mengecek berita serupa yang ada di internet gitu, tapi di situs atau di website yang lebih terpercaya atau lebih kredibel gitu. Seperti misalnya kamu bisa verifikasi berita serupa dengan mencari di detik.com atau Liputan 6 atau memang berita-berita yang lebih eh, mengungkapkan fakta gitu. Jadi jika berita tersebut ternyata juga ada ditulis oleh jurnalis yang kredibel dan di website yang kredibel juga, bisa jadi itu beritanya benar. Tapi kalau tidak ada, cuma dari sumber-sumber yang tidak meyakinkan atau sumber primer yang eh, isinya artikel, tapi artikel yang belum jelas kebenarannya, maka jangan langsung percaya atau jangan langsung menyimpulkannya gitu. Yang terakhir, jangan mudah terpancing emosi gitu. Kadang tuh kalau lagi main media sosial itu sering ya muncul berita yang provokatif gitu dan sangat menyinggung di dunia maya. Nah, jika kamu jadi bagian subjek yang tersinggung atau kelompok kamu yang disinggung, maka langkah yang harus kamu lakukan itu adalah pertama mengendalikan emosi. Jadi tenangkan diri dulu, jangan panik dan coba pahami lagi isi beritanya. Tuh. Nah, jika tetap sudah mengecek semua sumber, dan memang banyak yang memberitakan tapi hati kamu masih ragu, maka jangan dulu tahan jari kamu untuk forward ke teman-teman kamu yang lain agar suasana tidak semakin keruh gitu.
Ya, terima kasih untuk kali ini ya videonya cukup sampai di sini. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial gitu. Hindari informasi-informasi yang tidak benar dan berpotensi merugikan kamu dan orang terdekat kamu. Baik, saya tutup. Selamat pagi. Saya Nafiatunisa dengan NIM 22121303. Izin menutup eh, video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.